Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga kepada Panitia Konferensi Riset Mahasiswa Psikologi Indonesia 2025 atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian psikologi eksperimen dengan berjudul Pengaruh Video Lucu dan Video Sedih Terhadap Emosi dan Stres pada Mahasiswa. Di sini ada beberapa nama anggota kelompok. Yang pertama ada Ahmad Rifai, yang kedua Muhammad Gilang Akbarsyah, yang ketiga Davidian Ashabul Kahfi, yang keempat ada Dava Haidar Daifullah, dan terakhir Muhammad Akbar Rifki Mahesa. Oke, lanjut. Oke, yang pertama di sini jadi fenomena sosialnya stres merupakan masalah kesehatan mental yang signifikan secara global. World Health Organization atau WHO melaporkan bahwasanya lebih dari 350 juta orang di dunia mengalami stres dan kondisi ini termasuk penyakit mental yang paling umum dari penelitian Salam et al. 2019. Pada kelompok mahasiswa, prevalensi stres lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Secara global, sekitar 36,91% mahasiswa mengalami stres, dan angka ini meningkat hingga 61,3% di kawasan Asia, menunjukkan tingginya kerentanan mahasiswa terhadap tekanan akademik dari Ambarwati 2019. Di Indonesia, sekitar 10% penduduk dilaporkan mengalami stres, namun pada populasi mahasiswa, prevalensinya jauh lebih tinggi, yaitu 36,7% hingga 71,6%. Pada penelitian pada mahasiswa tingkat akhir menunjukkan bahwasanya mayoritas mahasiswa mengalami stres pada tingkat sedang hingga berat. Aulia dan Panjaitan 2019 dan Yuda 2023. Pada penelitian sebelumnya, di Indonesia umumnya mengkaji video sedih sebagai stimulus induksi emosi negatif atau humor atau video lucu sebagai sumber emosi positif secara terpisah. Sebagian besar studi hanya berfokus pada perubahan emosi tanpa mengaitkannya secara langsung dengan perubahan tingkat stres atau hanya mengukur stres tanpa membandingkan jenis stimulus emosional yang berbeda. Selain itu, masih sangat terbatas penelitian eksperimental yang secara langsung membandingkan pengaruh video lucu dan video sedih dalam satu desain penelitian pada populasi mahasiswa, terutama dengan pengukuran emosi dan tingkat stres secara simultan menggunakan desain pre-test, post-test. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian atau research gap terkait bagaimana perbedaan muatan emosional stimulus video dapat menghasilkan perubahan emosi dan stres yang berbeda pada mahasiswa. Pada tujuan penelitian ini, harapannya adalah menguji apakah terdapat perbedaan signifikan emosi dan tingkat stres antara kelompok yang menonton video lucu dan kelompok yang menonton video sedih secara perlakuan. Yang kedua adalah mengetahui apakah masing-masing kelompok mengalami perubahan yang signifikan emosi, baik dari emosi dan stres, dari pretest ke posttest setelah diberikan stimulus berupa video lucu maupun video sedih. Lanjut. Untuk kerangka teoritisnya, jadi stres akademik merupakan kondisi psikologis yang muncul ketika tuntutan akademik dipersepsikan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya, dan kondisi ini banyak dialami oleh mahasiswa. Tingginya tingkat stres pada mahasiswa menunjukkan bahwa stres akademik menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius. Stres akademik berkaitan erat dengan kondisi emosi. Emosi berperan dalam menentukan bagaimana sih individu merespons tekanan, di mana emosi positif seperti gembira dan tenang dapat membantu individu menghadapi stres secara adaptif. Sedangkan emosi negatif seperti cemas dan sedih dapat memperburuk pengalaman stres. Penelitian menunjukkan bahwasanya kemampuan regulasi emosi yang baik berhubungan dengan tingkat stres akademik yang lebih rendah. Emosi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh stimulus eksternal. Salah satunya media audio visual. Video sebagai stimulus audio visual mampu menginduksi emosi secara cepat. Video sedih terbukti efektif memunculkan emosi negatif berupa kesedihan, sedangkan video lucu atau humor berkaitan dengan munculnya emosi positif dan perasaan nyaman. Berdasarkan teori emosi dan temuan empiris tersebut, jenis video atau video lucu versus sedih diperkirakan menimbulkan perbedaan respons emosi yang selanjutnya berdampak pada perbedaan tingkat stres mahasiswa. Kerangka ini menjadi dasar pengujian eksperimental mengenai perubahan emosi dan stres sebelum dan sesudah pemberian stimulus video. Selanjutnya di sini ada metode penelitian.
Jenis penelitiannya yaitu di sini penelitian eksperimen dengan desain through experimental design, pretest, post-test, controlled group design. Pendekatannya yaitu between subjects dengan random assignment. Partisipannya yaitu ada 20 mahasiswa, dibagi ke dalam dua kelompok, masing-masing 10 orang, eh, ke dalam kelompok video lucu dan kelompok video sedih. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada kuesioner online menggunakan Google Form, untuk emosi menggunakan Scale of Positive and Negative Experience, SPAN versi bahasa Indonesia, 12 item skala 1 sampai 4. Stres menggunakan subskala Stress, Depression, Anxiety, Stress Scales, DSS 21, adaptasi Indonesia. Perlakuannya yaitu pemutaran video lucu dan video sedih berdurasi setara yaitu kurang lebih 209 detik. Manipulasi cek untuk memastikan respons emosional partisipan. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis deskriptif dan inferensial, uji mix ANOVA untuk melihat perbedaan pretest post-test antar kelompok, analisis menggunakan perangkat lunak statistik JSP. Etika penelitiannya yaitu ada persetujuan informed consent, kerahasiaan dan anonimitas data dijaga, serta partisipan bersifat sukarela dan dapat dihentikan kapan saja. Oke, next. Baik, berikut adalah hasil dari penelitian. Eh, Seperti yang disampaikan tadi, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk kuantitatif, statistik kuantitatif. Untuk tabel yang pertama ini adalah eh, tabel statistika deskriptif, skor emosi, dan tingkat stres pada kelompok yang pertama, yaitu video lucu, dan kelompok yang kedua, yaitu video sedih. Baik sebelum pretest maupun sesudah post-test perlakuan, secara umum data menunjukkan adanya dinamika perubahan skor yang kontras antara dua kelompok. Pada variabel emosi, kelompok yang diberikan stimulus video lucu mengalami peningkatan rata-rata skor dari kondisi awal, yang mean-nya awalnya 2,60 dan standard deviation 5,60. Menjadi lebih tinggi setelah perlakuan, menjadi 6,80, kemudian menjadi standard deviation-nya menjadi 5,27. 77. Ini menjadi indikasi bahwa stimulus humor efektif dalam memperkuat emosi positif partisipan. Dan sebaliknya, pada kelompok video sedih, kelompok 2, terjadi penurunan skor emosi yang tajam dari kondisi awal, uh, mean 460 dan standard deviation 534, menjadi sangat rendah setelah perlakuan, yaitu diberikan video sedih, menjadi mean 1,10 dan standard deviation 8,08. Ini menjadi indikator bahwa paparan video sedih secara efektif mereduksi efek positif atau memicu respons emosional yang lebih suram. Dan setelah uh, membuat perbandingan deskriptif emosi pada pola stres juga uh, terdapat serupa tapi berkebalikan. Kelompok video lucu menunjukkan penurunan tingkat stres dari kondisi awal MEN 19, standar deviation 9,58 menjadi lebih rendah setelah perlakuan. MEN menjadi 15,60, standar deviation menjadi 8,58. Yang menjadi indikator efek penurunan stres atau stress relief dari humor. Sementara itu, kelompok video yang mendapat video sedih justru meningkatkan peningkatan rata-rata stres lebih tinggi dari kondisi awal, yang awalnya menial 22,80, standar deviasi 8,07 menjadi lebih tinggi, yaitu men 24,80 dan standar deviation 8,12. Ini juga menjadi indikator bahwa menonton video sedih dapat berpotensi meningkatkan tekanan psikologis atau setidaknya mempertahankan level stres pada tingkat yang tinggi. Meningkatkan. Kemudian tabel kedua adalah penyajian eh, uji beda untuk membandingkan skor emosi dan skor stres antara kelompok lucu dan kelompok sedih sebelum dan sesudah tes. Pre ini adalah baseline atau dasar awal dan post itu adalah setelah perlakuan. Data awal tidak menunjukkan terdapat perbedaan sedikit signifikan pada skor emosi, eh,
T menunjukkan skor minus 0,817 dan P value-nya menunjukkan poin 424 dan skor stres yaitu T sama dengan minus 0,960 dan P value poin 350 antara dua kelompok. Ini menjadi konfirmasi bahwa kondisi psikologis awal partisipan secara setara, yaitu baseline value mereka, eh, relatifnya setara. Sehingga perbedaan yang muncul di akhir eksperimen dapat diasumsikan sebagai dampak yang murni dari perlakuan yang diberikan. Setelah perlakuan diberikan menjadi post-test, analisis pada variabel emosi menunjukkan perbedaan yang berada pada taraf signifikasi marginal, yaitu T 1,816 dan p-value 0,86. Dan untuk secara statistika ini tidak mencapai signifikan ambang batas, di mana p-value-nya itu kurang dari poin 0,5. Perhitungan ukuran efek size, menghasilkan nilai yang tergolong besar, yaitu kohen D poin 812. Ini menjadi indikator meskipun signifikasi statistik uh, terbatas akibat ukuran sampel yang kecil, yaitu ukuran sampel masing-masing kelompok adalah 10 orang, dapat kecenderungan perbedaan yang substansial secara praktis antara responsi kedua kelompok. Namun, untuk nilai stres, ditemukan perbedaan yang signifikan. Bisa dilihat dari p-value-nya, yaitu post-test stres total ada 0,024 dan juga didukung dengan ukuran sampel yang besar, yaitu Cohen 1,101. Ini menegaskan bahwa jenis stimulus video memiliki dampak yang kuat dan nyata dalam membedakan tingkat stres partisipan, di mana ketika seorang partisipan diperlihatkan video yang sedih akan menunjukkan peningkatan, dan video yang uh, lucu akan memiliki stres yang lebih rendah daripada video yang sedih. Lalu untuk tabel ketiga, korelasi antara variabel yang dikontrol, yaitu situasi saat pretest. Tabel 3 ini menyajikan korelasi variabel terkontrol, kondisi pretest emosi dan stres dengan kondisi setelah perlakuan. Digunakan untuk mengetahui apakah variabel kontrol itu menjadi salah satu pengaruh terhadap eksperimen. Dari tabel ini tidak didapat hubungan signifikan dengan hasil post-test, sehingga dapat menjadi atribusi bahwa perubahan emosi dan stres terjadi dari perlakuan eksperimen dan bukan dari faktor eksternal lain. Dapat dilihat di sini, p-value-nya tidak ada yang sampai ke ambang signifikan, yaitu p-value lebih dari 0,05, poin 0,5, menjadi indikator di mana variabel kontrol tidak menjadi faktor mengganggu dalam eksperimen ini. Oleh karena itu, dapat diinterpretasikan bahwa perbedaan skor ini sebagai dampak dari stimulus video yang diberikan. Selanjutnya. Baik, pada bagian pembahasan saya akan menjelaskan pemaknaan hasil penelitian, kaitannya dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta implikasi dan keterbatasannya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kelompok yang menonton video lucu mengalami peningkatan emosi positif yang disertai dengan penurunan tingkat stres yang signifikan. Nah, temuan ini mendukung Broaden and Build Theory dari Fredrickson yang menjelaskan bahwa emosi positif mampu memperluas cara berpikir dan bertindak individu serta membantu mereduksi dampak negatif stres melalui mekanisme undoing effect. Dalam konteks penelitian ini, paparan stimulus humor yang relatif singkat sudah cukup untuk memunculkan perubahan state emotion yang bermakna dan berdampak langsung pada penurunan stres. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Hidayat tahun 2023 dan Al-Qais tahun 2023 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara humor dan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Namun perbedaan penting penelitian ini terletak pada desain eksperimen yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya menunjukkan hubungan korelasional tetapi membuktikan hubungan kausal bahwa humor dapat secara langsung mempengaruhi kondisi emosi dan stres secara situasional, bukan hanya sebagai karakteristik kepribadian jangka panjang atau trait humor.
Di sisi lain, kelompok yang menonton video sedih menunjukkan penurunan emosi positif, namun peningkatan stres yang tidak sekuat efek penurunan stres pada kelompok video lucu. Pola ini dapat dijelaskan melalui appraisal teori dari Lazarus yang menyatakan bahwa respon emosi sangat bergantung pada penilaian subjektif individu terhadap stimulus. Video sedih dalam penelitian ini memungkinkan dipersepsikan sebagai stimulus yang membangkitkan empati atau refleksi diri, sehingga tidak sepenuhnya diterjemahkan sebagai ancaman atau stres dalam bentuk distres yang intens. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa induksi emosi negatif melalui media fiksi tidak selalu bersifat patologis. Dampaknya sangat bergantung pada konteks, makna personal, serta kemampuan individu dalam mengelola pengalaman emosional tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini melengkapi literatur yang selama ini cenderung mengasumsikan adanya hubungan linear antara emosi negatif dan peningkatan stres. Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan intervensi kesehatan mental di lingkungan akademik. Efektivitas video lucu dalam menurunkan stres secara cepat menunjukkan bahwa stimulus humor dapat dimanfaatkan sebagai intervensi ringan atau PFA bagi mahasiswa yang mengalami tekanan akademi yang akut. Intervensi ini relatif murah, mudah diakses, dan berpotensi diintegrasikan ke dalam layanan konseling kampus maupun strategi self-help yang adaptif. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu 20 partisipan, membatasi kekuatan generalisasi hasil penelitian. Kedua, penelitian ini hanya mengatur efek jangka pendek, sehingga belum dapat dijelaskan durabilitas efek penurunan stres dalam jangka panjang. Ketiga, penelitian ini belum sepenuhnya mengontrol variabel individu seperti suasana hati awal, referensi terhadap genre video, dan karakteristik kepribadian yang berpotensi mempengaruhi respon emosional partisipan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan ukuran sampel yang lebih besar, menerapkan desain longitudinal, serta menambahkan variabel kontrol psikologis seperti regulasi emosi atau kepribadian. Selain itu, pendekatan kualitatif juga direkomendasikan untuk menggali pengalaman subjektif partisipan dalam proses appraisal terhadap stimulus emosional. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa jenis stimulus audiovisual memberikan pengaruh yang berbeda terhadap emosi dan tingkat stres mahasiswa. Mahasiswa yang menonton video lucu mengalami peningkatan emosi positif disertai penurunan tingkat stres, sedangkan mahasiswa yang menonton video sedih menunjukkan penurunan emosi positif dan kecenderungan peningkatan stres. Perbedaan tingkat stres antar kelompok setelah perlakuan terbukti signifikan secara statistik dengan ukuran efek yang besar. Sementara perbedaan emosi berada pada taraf signifikan marginal namun memiliki makna praktis yang kuat. Analisis dalam kelompok juga menegaskan bahwa stimulus video bekerja secara spesifik sesuai target emosi, sehingga mendukung keberhasilan manipulasi eksperimen dan validitas internal penelitian. Secara keseluruhan, video lucu efektif sebagai stimulus singkat untuk meningkatkan emosi positif dan menurunkan stres mahasiswa. Sedangkan video sedih efektif dalam menginduksi emosi negatif dan berpotensi meningkatkan stres. Sehingga stimulus audiovisual berpeluang digunakan sebagai intervensi psikologis sederhana dalam konteks akademik. Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian, institusi pendidikan tinggi dan layanan konseling mahasiswa disarankan memanfaatkan konten audiovisual bernuansa humor sebagai pendukung intervensi psikologi singkat untuk menurunkan stres akademik, khususnya pada kondisi tekanan belajar yang akut. Mahasiswa juga dianjurkan menggunakan tayangan humor atau hiburan positif secara sadar sebagai strategi coping adaptif dalam menghadapi stres, dengan tetap menjaga keseimbangan terhadap tanggung jawab akademik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperbesar ukuran sampel, menerapkan desain longitudinal, serta mengontrol variabel individual seperti suasana hati awal, preferensi video, dan juga karakteristik kepribadian.
Penambahan pendekatan kualitatif juga direkomendasikan guna memperkaya pemahaman mekanisme psikologis, perubahan emosi, dan stres, sehingga temuan penelitian diharapkan semakin komprehensif dan aplikatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.